Ya, pada pertemuan keempat ini, kalian akan mempelajari Taylor polynomials for function of two or more variables. Di mana pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari persamaan Taylor polynomials, tetapi hanya untuk satu variabel, itu variabel X saja. Sekarang kita akan mempelajari kalau misalkan diberikan dua variabel X, Y, atau tiga variabel X, Y, Z dengan n order. Contohnya, persamaan umum untuk order pertama, di mana sebuah titik P0, P0 ini bisa satu variabel, dua variabel, atau tiga variabel, atau n variabel. Persamaan umumnya seperti yang ada di sini, yaitu polinomial order 1, kemudian titik awalnya, kemudian turunan pertama, P titik sembarang dikurangi dengan titik awal. Kalau untuk bentuk umum untuk order n, jadi fungsinya itu untuk ke polinomial pangkat n dengan n variabel, maka menjadi sebagai berikut. Polinomial, contohnya misalkan polinomial pangkat 5, maka nanti di sini untuk x0 atau p0 titik awal, kemudian pangkat 1, ini pangkat 1, pangkat 2, nanti ada pangkat 3, pangkat 4, sampai pangkat 5. Di sini pangkat 5, 5 faktorial, kemudian di sini pangkat 5. Untuk order sampai ke 5. Contoh untuk di order 1, untuk satu variabel, ini yang di pertemuan sebelumnya, di mana hanya variabel X, jadi polinomial untuk order 1, titik awalnya fx0, kemudian turunan pertama dikalikan dengan X, nanti X sembarang dengan X titik 0, atau titik yang diberikan input yang akan diketahui. Untuk dua variabel, perbedaannya adalah nanti di turunan pertamanya ini itu menggunakan partial differentiation, turunan parsial, yaitu fx dan fy. Kemudian masing-masing ini dikalikan dengan x min x0 dan y min y0. Untuk tiga variabel x, y, z, cukup ditambahkan satu lagi turunan parsialnya. Kalau 4 variabel, 5 variabel, ya tambahin lagi di sini turunan parsial variabel keempat dikali dengan biasanya tidak pakai x, y, z, nanti diganti dengan x1, x2, x3, x4, dan seterusnya sampai xn. Contohnya misalkan variabelnya 4, jadi nanti di sini ditambahin lagi x4, x keempat, kemudian titik P0-nya, berarti dari di sini x1 sampai x4 dikalikan x min di sini x4 min x4 0. Dan seterusnya kalau misalnya mau 5, ya nanti di sini sampai 5, kemudian diganti ditambah 5, dan seterusnya ke kanan. Itu jadi semakin panjang. Kalau untuk order, contohnya untuk satu variabel, seperti di persamaan umum di atas, kalian tinggal mengikuti polanya, yaitu f pangkat n atau turunan pangkat n dibagi dengan n faktorial, baru dikali dengan p min p0-nya. Di sini karena satu variabel cuma xo, berarti ini yang turunan 0, turunan pertama, yang ini turunan kedua, dikali dengan x min x0 kuadrat. Kalau untuk dua variabel, untuk dua variabel berarti sama seperti sebelumnya, tinggal ditambahkan order keduanya. Order keduanya itu mengikuti kuadratik
bagian sebelah sini. Untuk kuadratik bagian ini bisa dikuadratkan fungsi turunan parsialnya. Jadi di sini turunan parsialnya itu tinggal dikuadratkan aja atau kalian menuliskan dengan lambang fxx dan juga y-nya fyy. Jadi contohnya ini A, ini B, A plus B, kalau kalian kuadratkan, nanti jadinya kan A kuadrat plus 2AB ditambah B kuadrat. Si A kuadratnya itu yang ini dikuadratkan menjadi fxx dikali dengan x min x0 kuadrat. Yang ini dikuadratkan menjadi fyy, ini berarti sama aja fy kuadrat dikali dengan y min y0 kuadrat. Nah, yang ini 2fx dikali fy, jadi fxy dikali x min x0 dikali y min y0. Kalau untuk 3 variabel, itu akan semakin panjang dan semakin kompleks. Kalian bisa menggunakan metode aljabar biasa untuk membuat persamaannya. Contohnya jadi A plus B plus C kuadrat, berarti A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat plus 2AB plus 2AC plus 2BC. Dari sini kalian tinggal ganti dengan si part ini. Ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. Nah, ini nanti jadi terlalu panjang kalau dijabarkan. Untuk 3 variabel, contoh tadi untuk 3 variabel, jadinya ini kan si A kuadratnya, ini B kuadrat, ini C kuadrat, kemudian ini 2AB, ini 2AC, yang ini 2BC. Ini untuk simplifikasi bagian X0 dan kuadratik ininya ini tidak ditulis, hanya untuk simplifikasi biar tidak terlalu panjang dan tidak terlalu rumit penulisannya. Nanti di order ketiga, ini penulisan seperti ini yang lebih simpel, lebih enak, semakin panjang dengan menggunakan hanya konstantanya saja yang ditulis itu lebih mudah. Nah, untuk order ketiga, untuk satu variabel, kalian hanya tinggal menambahkan, ini kan order ke 0, order ke 1, ini order kedua, tambahin 1 per n 3 faktorial dikali dengan F3, turunan ketiga. Nah, di sini kan harusnya ada X0 dikali dengan X min X0, tapi ininya saya tidak tulis untuk memudahkan penulisan rumusnya. Kemudian untuk 2 variabel untuk order ketiga, yaitu tadi sampai di sini di sebelumnya sudah dijabarkan. Kita kembali ke belakang sebelumnya. Tetapi saya simplifikasi kondisinya, hanya saya tulis F, ini berarti order 0, ini order 1. Kemudian ini untuk order kedua, di mana ini A kuadrat, 2AB, B kuadrat. Kemudian ini untuk order ketiga, berarti kan A pangkat 3, ini 3A kuadrat
karena X-nya 2 berarti A kuadrat B, yang ini Y-nya 2 berarti B kuadrat, 3AB kuadrat, dan ini B pangkat 3. Ini mengikuti deret Pascal, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Untuk dua variabel bisa menggunakan metode Pascal untuk mempermudah penulisan, untuk mempermudah membuat fungsi ordernya. Kalau untuk order 4, kalian tinggal tambahin lagi di deret Pascalnya 14641. Ini A pangkat 4, ini B pangkat 4, ini 4A pangkat 3B, yang ini 4AB pangkat 3, dan yang ini 6A kuadrat B kuadrat. Nanti selebihnya tinggal masukkan X0, Y0, dan X min X0. Nah, kalau untuk yang ada kombinasi XY ini nanti contohnya yang 4 ini berarti kan 4 F, kalau ingin ditulis sebagai subscript berarti Fx X X Y, kemudian ini X0, Y0, di sininya X min X0 pangkat 3 dan Y min Y0. Untuk yang 6 berarti 6 F X X Y Y X min ininya X0, Y0 dulu, baru X min X0 kuadrat Y min Y0 kuadrat. Ini juga berlaku untuk yang berikutnya. Karena terlalu panjang, jadi kita tidak perlu tulis untuk mempermudah. Contoh soal ini juga ada di buku, tapi di buku itu hanya mencari sampai dengan first dan second order. Di sini saya tambahkan third order. Kalau kalian mau mencoba juga kalian bisa tambahkan sampai ke fourth order. Fungsinya adalah 1 min E pangkat min X kuadrat min 2Y kuadrat. Kemudian gunakan Taylor polinomial tersebut untuk di titik ya 00 tadi untuk mengaproksimasi titik F 0,05 untuk X-nya dan Y-nya min 0,06. Untuk turunan pertama dari fungsi tadi 1 min E min X kuadrat min 2Y kuadrat, kalian bisa tinggal turunkan. Di sini berarti X-nya jadi 2X, ini 0, min ininya tetap tidak berubah ya untuk bilangan E-nya, eksponensialnya. Jadi tinggal turunan dari min X kuadrat itu jadi 2X, karena ini min, ini ketemu min jadi plus. Yang Y juga, karena ada min 2Y, jadinya min 4Y. Ketemu dengan min jadi plus. Kemudian turunan kedua dari X, kalian tinggal turunkan dari sini. Nanti kalian bisa dapatkan yang ini, 2 min 4X kuadrat. Turunan kedua Y, kalian juga bisa turunkan. Akan dapat yang ini, turunan X dan turunan XY itu bisa diambil dari turunan pertama X dulu, kemudian Y, atau turunan Y dulu, baru X. Itu bebas, boleh FXY atau FYX. Hasilnya sama. Kemudian untuk turunan ketiga, kalian lanjutkan dari yang FXX. Turunan keempat, turunan Y yang ketiga, kalian lanjutkan
dari FYY dan turunan FXXY atau FXYX itu kalian bisa ambil dari turunan kedua ini, kemudian kalian turunkan terhadap Y, atau kalian ambil dari FXY, kemudian turunkan terhadap X. Dari sini berarti FXY, X, atau dari yang sini FXX baru Y. Ini hasilnya sama. Yang FYYX juga sama, kalian bisa ambil dari FYY dulu, baru turunin ke X. Dari FYY ini turunin ke X, atau dari sini turunin ke Y. FXY turunin ke Y. Ini juga hasilnya sama. Dua ini sama. Oke. Berikutnya kita masukkan titik 0,0-nya. Jadi X0, Y0-nya sama dengan 0,0. Kita masukin ke sini 00 di titik awal untuk turunan order 0-nya. Jadi 1 min E pangkat 0. Hasilnya 1 min 1. Berarti coret. Bis. Yang ini untuk turunan pertama kalau saya masukin 000 semua hasilnya adalah 0. Jadi konstantanya 0 dikalikan dengan ini. X. 0 kali X, yang ini juga 0 kali Y, jadi 0X kali 0Y. Hasilnya untuk turunan pertama itu 0X, 0Y. Untuk orde kedua, yang orde pertama tadi itu bisa kita skip karena sudah dikerjakan. Kita langsung ke orde keduanya, yaitu setengah fxx x min 0 kuadrat 2fxy x min 0 y min 0 fyy y min 0 kuadrat. Dari yang fxx dulu, di sini fxx-nya kalau saya masukin angka 00, jadinya ini 1, ini 1, kemudian ini 0, 2 kali 1, berarti konstantanya itu 2 untuk fxx. Untuk fyy konstantanya kalau ini 0, ini 1, berarti ini konstantanya 4. Sedangkan yang fxy ini kalau dimasukin 00, konstantanya berarti 0. Jadi konstantanya itu 2, 4, 0. Dari sini kita bisa tulis yang di sini 2, yang ini 4, yang ini 0. Jadi 2 dikali X kuadrat. Oops. 2 kali X kuadrat dikali setengah, jadinya X kuadrat, 0, yang ini 0, kemudian ditambah dengan 4 dikali Y kuadrat, dikali setengah, jadinya 2Y kuadrat. Untuk polinomial orde ketiga, yang sampai orde kedua itu bisa kita skip, langsung kita tulis hasilnya di sini. Kita tambahkan untuk orde ketiganya. Orde ketiganya tadi fx untuk turunan ketiga dikali dengan x pangkat 3, terus 3 fxyx, 3 fxyy, dan ditambah dengan fx pangkat 3. Kita kembali dulu ke slide sebelumnya. Ini kalau saya masukin 0, ini 0, hasilnya konstantanya 0. Ini kalau saya masukin 0, 0, jadi 0 lagi. Yang ini juga 0, 0, 0 lagi. Ini 0, 0, 0 lagi. Jadi semuanya konstantanya itu 0 untuk orde ketiga. Sehingga 0 kali X pangkat 3 ditambah 3 X kuadrat Y dikali dengan 0, ini kan 0,
3 kali 0 ditambah 3 kali 0 Y kuadrat X ditambah 0 kali Y pangkat 3. 0, 0, 0, 0, hasilnya itu 0, sehingga menyisakan hanya yang hasil dari polinomial orde kedua. Sehingga bisa disimpulkan kalau untuk polinomial orde ganjil itu selalu menghasilkan hasil 0. Jadi yang memiliki nilai itu untuk polinomial orde genap. Nanti kalian kalau mau coba sendiri juga bisa untuk polinomial orde 4. Nanti nilainya akan lebih presisi lagi, tetapi fungsinya akan semakin panjang. Sekarang untuk aproksimasinya, kita masukin nilai 0,05 dan min 0,06 ke fungsi X kuadrat ditambah 2Y kuadrat. Kalau dihitung dengan kalkulator menghasilkan 0,970. Terus kita compare, kita bandingkan dengan hasil eksaknya, hasil realnya, di mana 1 dikurang E pangkat min 0,05 dikurang 2 min 0,06 pangkat 2. Itu hasil eksaknya, yang lebih tepatnya itu 0,0965. Selisih hanya 0,00005 per 0,000965. Berarti 5/965. Ini kalau mau dilakukan pendekatan hanya berkisar 5/1000 ya, atau sekitar 0,5% errornya.